Pada tahun 1770 Masehi, orang-orang Cina perkongsian yang berpusat di Monterrado dan Bodo berperang dengan suku Dayak yang menewaskan kepala suku Dayak di kedua daerah itu. Sultan Sambas kemudian menetapkan orang-orang Cina di kedua daerah tersebut hanya tunduk kepada Sultan dan wajib membayar upeti setiap bulan, bukan setiap tahun seperti sebelumnya, tetapi mereka diberi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, pengadilan, keamanan, dan sebagainya. Semenjak itu, timbul republik kecil yang berpusat di Monterrado dan orang Dayak pindah ke daerah yang aman dari Cina. Pada Oktober 1771, kota Pontianak berdiri. Tahun 1772 datang seorang bernama Lo Fang dari kampung Sanpo membawa 100 orang keluarganya mendarat di Siantan atau Pontianak Utara. Sebelumnya di Pontianak sudah ada Kongsi Susin dari suku Tiaochu yang memandang Lo Fang sebagai orang penting. Mandor dan sekitarnya juga telah didiami suku Tiaochu, terutama dari Tioyo, seseorang yang bernama Liu Conxiong yang tinggal dengan lebih dari 500 kepala keluarga mengangkat dirinya sebagai taiko di sana. Lo Fang kemudian pindah ke Mandor dan membangun rumah untuk rakyat, majelis umum, serta pasar. Namun ia merasa tersaingi oleh Mao Yin yang memiliki pasar 220 pintu, terdiri dari 200 pintu pasar lama yang didiami masyarakat Teochew, Chio, Haifeng, dan Liukfeng dengan taiko Ung Kui Peh, dan 20 pintu pasar baru yang didiami masyarakat asal Kiai Yun Chu dengan taiko Kong Meo Pa. Mao Yin juga mendirikan benteng Lan Fo yang artinya anggrek persatuan dan mengangkat 4 pembantu dengan nama Lo Men. Lo Feng kemudian mengutus Liu Tony untuk membawa surat rahasia kepada Ung Kui Peh dan Kong Meo Pa, sehingga mereka terpaksa menyerah dan menggabungkan diri di bawah kekuasaan Lo Feng tanpa pertumpahan darah. Lo Feng kemudian juga merebut kekuasaan taiko Liu Conxiong di daerah Benuang sampai ke Sun King atau air mati. Pada pertengahan abad ke-18, Lo Feng kemudian menguasai pertambangan emas Liu Conxiong dan pertambangan perak Pangeran Sita dari Ngabang. Kekuasaan Lo Feng meliputi Kerajaan Mempawah, Pontianak, dan Landak, dan disatukan pada tahun 1777 dengan nama Republik Lan Fong. Kemudian pada tahun 1795, Lo Feng meninggal dunia dan dimakamkan di Mandor. Republik yang setiap tahun mengirim upeti kepada Kaisar Tiongkok itu pun kemudian menjadi bubar. Pada tahun 1795 berkobar pertempuran antara Kongsi Taikong yang berpusat di Monterrado dengan Kongsi Samtioqiu yang berpusat di Sambas karena pihak Samtioqiu melakukan penggalian emas di Sungai Raya Singkawang, daerah kekuasaan Taikong. Pada tahun 1796 dengan bantuan kerajaan Sambas, Kongsi Samtioqiu berhasil menguasai Monterrado. Namun seorang panglima sultan bernama Tengku Sambo mati terbunuh ketika menyerbu benteng terakhir Kongsi Taikong. Perang ini oleh rakyat Sambas disebut juga Perang Tengku Sambo. Kemudian pada tanggal 6 September 1818, Belanda masuk ke kerajaan Sambas. Tanggal 23 September, Muller dilantik sebagai pejabat residen Sambas dan esoknya mengumumkan Monterrado di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Pada tahun 1819, masyarakat Cina di Sambas dan Mandor memberontak dan tidak mengakui pemerintahan Belanda. 1.000 orang dari Mandor menyerang Kongsi Belanda di Pontianak. Pada tanggal 22 September 1822, diumumkan hasil perundingan segitiga antara Sultan Pontianak, pemerintahan Belanda, dan kepala-kepala Kongsi Cina. Namun pada tahun 1823, setelah berhasil menguasai daerah Lara, Sim Tai Kiu atau Samtioqiu dan Kongsi Taikong mengadakan pemberontakan terhadap Belanda karena merasa hasil perundingan merugikan pihaknya. Dengan bantuan Samtioqiu dan orang-orang Cina di Sambas, Kongsi Taikong kemudian dipukul mundur ke Monterrado. Setelah gagal pada serangan kedua tanggal 28 Februari 1823, pada 5 Maret penduduk Cina yang memberontak menyatakan menyerah dan kemudian 11 Mei Komisaris Belanda
mengeluarkan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban kongsi-kongsi. Pada tahun 1850, kerajaan Sambas yang dipimpin oleh Sultan Abu Bakar Tajuddin II hampir jatuh ke tangan perkongsian gabungan Taikong, Sam Tiu Kiu, dan Mang Kit Tiu. Lalu kerajaan Sambas meminta bantuan kepada Belanda. Setelah abad 18, tahun 1854, pemberontakan kian meluas dan didukung oleh bangsa Cina yang di luar perkongsian. Belanda kemudian mengirimkan pasukan tambahan ke Sambas yang dipimpin oleh Residen Anderson. Akhirnya, pada tahun 1826, Republik Monterrado yang telah berdiri selama 100 tahun berhasil dikalahkan. Tanggal 4 Januari 1857, Belanda mengambil alih kekuasaan Cina di Kerajaan Mempawah, dan pada tahun 1884 seluruh perkongsian Cina dibubarkan oleh Belanda. Pada tahun 1914, bertepatan dengan Perang Dunia I, terjadi pemberontakan Samtiam yang artinya adalah 3 mata, 3 kode, dan 3 cara. Pemberontakan di Monterrado dipimpin oleh bekas keluarga Republik Monterrado, sedangkan pemberontakan di Mempawah dipimpin oleh bekas keluarga Republik Lanfong. Pemberontakan berakhir pada tahun 1916 dengan kemenangan di pihak Belanda. Perang tersebut dinamakan dengan nama Perang Kenceng. Tahun 1921 hingga tahun 1929, karena Tiongkok atau Cina terjadi perang saudara, imigrasi besar-besaran orang Cina kembali terjadi dengan daerah tujuan seperti Semenanjung Malaya, Sarawak, dan Kalimantan Barat. Maka hingga saat ini banyak orang Tionghoa dari Cina yang menetap di Kalimantan dan beberapa tempat yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Demikianlah sejarah bangsa Cina di Pulau Kalimantan, khususnya di bagian barat. Semoga informasi sejarah ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.